3 alasan mengapa Allah mengisolasi engkau yang terpilih. Haleluya, puji nama Tuhan. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa ada satu momen-momen di dalam kehidupan Bapak Ibu seperti tertolak atau merasa pengen menyendiri begitu ya. Tapi saya perlu garis bawahi dulu Bapak Ibu ya, bahwa terisolasi tidak sama dengan kesendirian atau loneliness. Isolation tidak sama dengan loneliness ya. Anda Bapak Ibu kalau merasa kesendirian, Anda Bapak Ibu berada di sebuah kerumunan orang-orang, tapi kok dalam hati merasa tersendiri. Nah, itu berarti loneliness begitu. Tapi yang saya maksud dengan terisolasi berarti ada sebuah momen yang menarik Bapak Ibu untuk tidak berada di dalam sebuah kerumunan begitu. Nah, 3 hal mengapa hal tersebut terjadi dan apa alasan Tuhan melakukannya. Ya, jadi Tuhan melakukan ini biasanya kepada mereka yang terpilih, secara anugerah mereka terpilih begitu. Tanda atau alasan yang pertama adalah Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu. Saya ambil sebuah contoh Daud. Daud ketika dipilih Tuhan untuk menjadi raja yang kedua di Israel begitu ya. Pada waktu itu dia masih berusia 15 tahun ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel begitu. Tapi apakah setelah itu Bapak Ibu dia besoknya menjadi raja? Tidak dicatat bahwa setelah 15 tahun kemudian dia akhirnya menjadi raja. Bayangkan 15 tahun lamanya dari dia diurapi hingga dia benar-benar ditunjuk menjadi raja. Dan pada momen-momen itu 15 tahun itu adalah momen terisolasi. Apa yang dia lakukan? Dia hanya seorang gembala. Yang dia lakukannya adalah menggembalakan domba-domba menggembalakan domba-domba bapaknya begitu. Tapi di dalam momen terisolasi tersebut, disitulah Tuhan sedang mempersiapkan Daud menjadi seorang raja, menjadi seorang pemenang begitu. Dan ketika Tuhan mempersiapkan dia mulai dengan hewan-hewan, bagaimana dia dilatih Tuhan untuk berkelahi ya, untuk menjaga kawanan domba dari setiap singa-singa, beruang-beruang yang mau menghancurkan. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan secara ajaib. Dia hanya menyembah Tuhan. Ketika dia di dalam penggembalaannya, dia menyembah Tuhan juga, percaya, imannya bangkit. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan dia. Ketika dia keluar, waktu Goliat begitu ya, menentang Israel, tapi karena Tuhan sudah mempersiapkan Daud, dia berkata, ini siapa ini yang tak bersunat ini, berani-beraninya sama Tuhan begitu ya. Kemudian dia mulai diperhatikan, mulai semakin terkenal kalau bisa dibilang ya. Tapi orang-orang mulai bertanya, ini orang kok bisa-bisanya berani seperti itu gitu ya. Sementara dia itu nggak siapa-siapa, bukan prajurit, bukan panglima. Iya, pada waktu itu dia juga bukan siapa-siapa, panglima juga tidak begitu ya. Tapi pada saat itu ketika Tuhan sudah mempersiapkan dia gitu dengan matang begitu ya, selama 15 tahun akhirnya dia diangkat menjadi raja. Jadi sama seperti Bapak Ibu sedang ujian begitu ya. Kalau Bapak Ibu mau persiapan ujian, Bapak Ibu harus terisolasi kan gitu, nggak perlu ketemu sama teman dulu gitu. Tapi yaitu alasan Tuhan mengisolasi Bapak Ibu adalah untuk mempersiapkan, karena Tuhan sedang memilih Bapak Ibu untuk sebuah panggilan yang besar. Yang kedua, itu alasan Tuhan mengisolasi Bapak Ibu, yaitu sedang memperbesar kapasitas Bapak Ibu. Ingat kisahnya Abraham. Abraham itu dipanggil Tuhan untuk meninggalkan sanak saudaranya karena Tuhan mau memperbesar kapasitasnya si Abraham. Karena apa? Kalau Abraham tetap berada di dalam komunitas keluarganya, bisa saja Abraham ini tetap menjadi seorang yang tidak punya iman kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, karena Tuhan mau memilih Abraham untuk menjadi bapa orang percaya, dan dari dia juga datanglah Isa begitu ya, datanglah Yesus begitu. Maka Tuhan harus memperbesar kapasitasnya Abraham dengan cara mengisolasi Abraham
dari sanak saudaranya. Jadi Bapak Ibu mungkin merasa tiba-tiba Tuhan mau Bapak Ibu pergi ke suatu tempat begitu ya, diarahkan Tuhan untuk pindah ke suatu kota tertentu begitu, atau ke sebuah negara tertentu, jauh dari sanak keluarga, jauh dari orang-orang yang kita biasa dengan mereka. Itu artinya bisa saja Tuhan sedang mau memperbesar kapasitas Bapak Ibu begitu. Karena dengan Bapak Ibu jauh dari komunitas-komunitas ini, Tuhan akan memberikan banyak pewahyuan, banyak pembelajaran, memperbesar iman begitu. Sehingga Bapak Ibu berada terisolasi tersebut, maka ada sebuah kapasitas yang Tuhan sedang persiapkan. Itu sebabnya kita berbahagia oleh karena Bapak Abraham menerima hal tersebut, sehingga apa? Dia mengerti, tahu apa itu artinya iman, dan berarti mengandalkan Tuhan di dalam segala hal gitu ya. Dan itulah mengapa alasan Tuhan terkadang mengisolasi kita. Nah, alasan yang ketiga itu untuk meningkatkan kita ya, membawa kita dari glory to glory. Kita sedang di-increase sama Tuhan, ditingkatkan sama Tuhan. Contohnya seperti ini. Ingat kisahnya Saulus sebelum dia bertobat menjadi Paulus. Waktu itu dia adalah momen encounter ya, ketika dia pertama sekali ketemu sama Tuhan Yesus begitu. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Tuhan sedang meng-create sebuah environment, sebuah situasi dengan melalui kebutaannya begitu. Sehingga melalui situasi itu dia berpuasa 3 hari ya kan? Dia tidak makan, tidak minum, dia mengisolasi diri. Tapi di saat seperti itulah Paulus akhirnya menerima vision dari Tuhan begitu. Dan kemudian waktu itu kita tahu ceritanya, Ananias datang begitu, kemudian tompang tangan, akhirnya selaput yang membuat matanya buta akhirnya terlepas. Dan waktu dia keluar dari isolasi tersebut, apa yang terjadi pada Paulus? Dia apa? Dia memberitakan Injil. Bayangkan dari seorang yang menganiaya orang Kristen, dia menjadi orang yang memberitakan Injil waktu itu. Jadi momen isolasi yang dialami oleh Paulus adalah momen Tuhan elevate dia, sedang mau meningkatkan dia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada momen-momen di mana seperti terasa beberapa kegiatan nggak perlu harus pergi pindah ke sebuah tempat atau pergi ke gunung atau ini, it's okay kalau Bapak Ibu mau retreat, it's okay kalau memang itu Tuhan. Tapi nggak perlu harus seperti itu juga kalau Tuhan mau mengisolasi. Bisa saja dalam konteks nyata, misalnya tiba-tiba yang tadinya Bapak Ibu ini suka, saudara-saudara mungkin hangout bareng sama teman-teman atau menonton, tapi tiba-tiba kok hilang perasaan untuk melakukan itu yang biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, itu bisa saja indikasi bahwa Tuhan sedang menarik Bapak Ibu untuk mengisolasi diri dalam beberapa waktu tertentu, karena Tuhan sedang mau mengelevate Bapak Ibu, sedang mau meningkatkan, membawa Bapak Ibu dari glory ke another glory ya, kepada kemuliaan yang selanjutnya. Puasa, berdoa, mungkin tiba-tiba sosial media no dulu gitu ya, nggak boleh dulu sosial media selama 3 hari. Kita mengisolasi diri gitu ya, tapi kita fokus pada Tuhan, karena Tuhan sedang membawa Bapak Ibu from glory to glory. Jadi sekali lagi, jikalau 3 hal ini Tuhan lakukan, itu karena Tuhan punya rencana bagi engkau yang terpilih. Ya, jadi jangan lagi merasa kita tertolak atau kita aneh. No, itu alasan mengapa Tuhan mengisolasi engkau yang terpilih. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen kalau misalnya Bapak Ibu mengalami hal-hal yang saya bagikan ini. Tiba-tiba mengalami seperti terisolasi dan segala macam. No, tinggalkan di komentar. Itu bukan Bapak Ibu merasa tidak lagi ada masalah dengan Bapak Ibu. Enggak, itu karena Tuhan punya keajaiban dalam Bapak Ibu. Tinggalkannya di kolom komentar. Saya senang membaca komen-komen Bapak Ibu, karena saya percaya itu juga memberkati orang-orang yang berkunjung menonton video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.